Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kakak Pangki Restu di kelas ilmu pengetahuan sosial. Apa kabar sobat semuanya? Semoga kalian ada dalam keadaan sehat walafiat. Di video kemarin kakak sudah share mengenai video pembelajaran IPS kelas 7 ya, mengenai pengertian ruang dan interaksi antar ruang ya. Oke. Dan di video kali ini kakak akan membahas mengenai letak dan luas wilayah Indonesia, yang sub materi satunya mengenai pemahaman lokasi melalui peta. Wah, kita ceritanya akan belajar mengenai peta ya. Ini pasti kalian sudah pernah melihat peta ya. Jadi lokasi suatu tempat dapat dilihat pada sebuah peta. Maka pengertian peta itu sendiri adalah gambaran permukaan bumi pada suatu bidang datar dan diperkecil dengan menggunakan skala. Pinter banget ya. Itu. Nah, mohon maaf ya adik kakak banyak ini karena ini bangsa Babilonia merupakan bangsa pembuat peta pertama yang digambar pada bidang datar sekitar 2300 sebelum Masehi. Ini digambarnya pada tanah liat berbentuk persegi ya, seperti papan tulis kecil. Nah, seperti itu. Nah, pada peta ini terdapat sejumlah informasi loh yang menyertainya. Kalian harus mampu membaca peta agar dapat memperoleh berbagai informasi yang dibutuhkan. Nah, ternyata sebuah peta terdiri atas beberapa komponen penyusunnya. Komponen penyusunnya terdiri atas beberapa komponen, diantaranya adalah judul peta, pinter. Kemudian skala peta, orientasi utara, simbol peta, garis koordinat, inset, legenda sumber peta. Wah, kalian mungkin sudah ada yang tahu ya beberapa komponen ini. Kita akan bahas satu-satu ya. Oke sobat, perhatikan. Yang pertama ada judul peta ya. Judul peta menunjukkan isi suatu peta. Sebagai contoh, judul sebuah peta adalah peta penggunaan lahan di Indonesia. Maka isi dari peta tersebut adalah sebaran penggunaan lahan yang ada di Indonesia. Biasanya judul peta terdapat di atas peta ya, di atas peta. Nah, kemudian yang kedua ada skala peta. Nah, skala peta menunjukkan perbandingan antara jarak di peta dengan jarak sesungguhnya di lapangan. Contoh, skala sebuah peta adalah 1 berbanding 1 juta. Berarti objek yang jaraknya 1 cm di peta berbanding dengan 1 juta cm atau 1 km di lapangan. Nah, ini ya. Nah, ternyata skala peta terdiri dari 2, ada skala angka dan skala garis atau grafis. Skala angka itu sendiri adalah berwujud perbandingan angka, misalnya 1 berbanding 10.000. Jika tidak disebutkan satuannya di belakang angka tersebut, berarti satuan yang digunakannya adalah cm. Sehingga skala angka tersebut dibaca 1 cm di peta sama dengan 10.000 cm di lapangan. Jadi seperti itu ya sobat. Kemudian yang kedua, kita akan ke skala garis atau grafis. Skala peta yang berbentuk garis nih dengan ukuran tertentu. Skala grafis biasanya ada dalam kolom legenda. Nanti legenda kita akan bahas dulu legendanya nanti ya. Kemudian kita ke bentuknya seperti ini ya. Lihat, seperti grafis, garis grafis.
kemudian kita ke orientasi utara nih, misalkan. Nah, kamu pasti melihat ini ya. Orientasi utara adalah bentuk orientasi utara ditunjukkan oleh simbol berbentuk panas. Kamu pasti sering melihat seperti ini dengan bentuk variasi penempatannya, misalnya ada di kolom legenda. Misalnya kalian pasti sering melihat ini di peta. Nah, inilah loh yang dinamakan orientasi utara nih. Dan bentuknya bermacam-macam, beragam, tapi secara keseluruhan menunjukkan arah orientasi utara. Oke, kita lanjutkan lagi ke simbol peta. Oke, nah ada simbol peta ya, merupakan tanda khusus pada peta yang mewakili objek yang dipetakan. Tujuannya untuk apa? Untuk memudahkan pengguna peta dalam membaca dan memahami isi peta. Simbol peta dapat dibedakan menjadi simbol titik, simbol garis, simbol warna, dan simbol area. Cakep bang, pinter. Itu ya. Oke, masih tetap semangat. Kita lanjutkan lagi. Kita akan bahas satu-satu ya. Mulai dari simbol titik, nanti ke simbol garis, simbol warna, dan simbol area. Kita ke simbol titik dulu. Ya. Kita lihat di sini ada simbol titik. Simbol titik dapat berupa lingkaran, bujur sangkar, segitiga, dan lainnya. Nah, lambang ibu kota biasanya diberi simbol bujur sangkar ya, warna merah. Gunung api berbentuk segitiga, dan ibu kota kabupaten berbentuk lingkaran. Nah, itu ya. Kalian bisa melihat ada gambarnya di sini. Kemudian yang kedua ada simbol garis. Ini dapat digambar dalam beragam bentuk dan ukuran ketebalan. Ketebalan garis dapat diatur sesuai kaidah perpetaan, jadi tidak sembarangan ya. Simbol jalan biasanya berupa garis kontinu tanpa putus-putus dengan ketebalan sesuai dengan kelas jalannya. Jadi kalau jalan desa berbeda ya. Kemudian jalan raya, jalan provinsi itu berbeda. Kita lihat ada sungai, jalan raya, kemudian batas negara, batas provinsi, batas daerah. Itu simbol contoh dari simbol garis ya. Kalian harus paham itu. Kemudian kita ke simbol warna. Nah, simbol warna ini digunakan pada peta dengan aturan tertentu. Tidak sembarangan warna dapat digunakan untuk objek-objek tertentu karena ada aturan pemetaannya. Misalnya warna perairan, contoh seperti sungai, danau, dan laut diberi warna biru. Jalan diberi warna merah, dan lain-lain. Warna ketinggian dan kedalaman disesuaikan dengan objeknya yang menunjukkan adanya perbedaan secara teratur dan seterusnya. Misalnya kedalaman laut nih diberi warna biru dengan tingkat perubahan yang teratur dari biru terang ke biru gelap biru gelap. Nah, ini seperti ini ya. Kemudian kita ke legenda. Oh maaf, simbol area ini. Objek yang digambar pada peta biasanya berupa ilustrasi dari objek yang ada di lapangan. Simbol area juga memiliki aturan tertentu dalam pemetaannya. Misalnya area berupa sawah digambarkan dalam bentuk poligon tertutup, yang di dalamnya terdapat simbol tanaman padi. Nah, ada danau, rawa, sawah, formasi batu kapur ya, batuan kapur. Kemudian kita ke garis koordinat. Garis koordinat adalah garis hayal pada peta berupa garis koordinat peta dalam bentuk garis lintang dan garis bujur. Garis koordinat sangat penting pada peta karena akan menunjukkan lokasi pada peta dibanding lokasi lainnya di permukaan bumi, serta menggambarkan karakteristik suatu lokasi atau wilayah yang dipetakan. Sebagai contoh, suatu lokasi yang terletak pada lintang tropis akan memiliki karakteristik iklim tropis. Nah,
atau iklim tropis yang ada di Indonesia ya. Kemudian insert peta ya. Insert peta merupakan peta kecil nih yang ada pada suatu peta untuk menunjukkan lokasi daerah yang dipetakan di antara lokasi lainnya yang lebih luas. Biasanya di sebelah kiri ya, pojok misalnya ada insert peta kecil ya. Ini. Kemudian kita lanjut lagi ke legenda ya. Legenda ini menunjukkan keterangan semua objek yang ada atau muncul pada muka peta. Wah, ini biasanya muncul di muka peta ya. Pada legenda inilah seorang pembaca peta akan mengetahui tentang objek yang ada pada wilayah yang dipetakan. Ya, itu manfaatnya. Kemudian sumber peta menunjukkan orang atau lembaga yang membuat peta. Dari sumber peta inilah diperoleh informasi untuk membuat peta ya. Tahukah kalian Anaximander dan Eratosthenes adalah ilmuwan Yunani yang berjasa dalam membuat peta dunia pertama berdasarkan pengamatan dan pengukuran bumi secara sederhana. Itulah ya. Ya, itulah sobat semuanya. Tadi kita sudah belajar mengenai komponen peta, kemudian pengertian peta, kemudian ada banyak manfaat yang kita dapatkan. Mungkin video ini cukup sekian ya. Tunggu di video selanjutnya. Kita akan belajar mengenai letak dan luas wilayah Indonesia. Ya, luas wilayah Indonesia, letak geografis dan letak astronomis wilayah Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.